industri teknologi. Mungkin Mbak Anggun bisa mulai menjelaskan. Silakan Mbak Anggun. Oke, thank you Mbak Kezia. Mungkin saya bisa share screen ya Mbak ya? Ya, silakan Mbak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Thank you buat Impact Bike yang sudah mengundang kita gitu, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah join sore ini meluangkan waktunya. Oke, saya langsung aja. Jadi topik kita sore ini itu adalah prospek karir sebagai web developer. Oke. Sebelum masuk ke topiknya, saya perkenalan dulu. Nama saya Anggun Miranda. Saya Seperti ada kesalahan teknis sedikit Mbak Anggun. Oh ya, tadi Kimia. sorry. Oke, saya ulang ya. Oke, jadi perkenalkan nama saya Anggun Miranda. Saya sebagai sales manager dari Celerate. Celerate ini adalah sebuah perusahaan yang sebagai konsultan gitu. Nah, saya sudah memiliki pengalaman selama 13 tahun di bidang software atau hardware untuk IT industry. Oke, saya sedikit memperkenalkan mengenai Celerate. Jadi, Celerate ini sudah aktif sejak tahun 2018. Kita memang termasuk baru, gitu. Tapi tim yang kita punya itu sudah memiliki belasan tahun atau bahkan puluhan tahun pengalaman di dunia IT. Nah, kita tuh punya 3 bisnis, gitu. Jadi, bisnis kita yang pertama adalah sebagai talent partner, yang kalau bahasa awamnya kita kenal dengan outsourcing. Nah, kemudian yang kedua kita memiliki bisnis di solusi partner, kemudian knowledge partner, jadi untuk upgrade skill bagi para profesional. Nah, ini ada beberapa tim skill kompetensi yang ada di Celerate, jadi teman-teman mungkin familiar dengan bahasa-bahasa ini gitu ya. Jadi kita punya 3 track, kalau kita namanya track gitu ya. Itu adalah Enterprise Application Development, EAD. Jadi yang buat hari ini topik kita adalah kita akan membahas mengenai EAD. Terus kemudian juga ada Data Warehouse Business Intelligence dan Big Data, Cloud, serta Artificial Intelligence. Nah, ini ada beberapa juga talent atau tim portfolio dari teman-teman Celerate gitu. Jadi di sini Celerate telah bekerja sama dengan banyak industri, dengan banyak perusahaan, dengan banyak bisnis proses juga gitu. Ada dari government, banking, financial services, telco, dan lain-lain. Nah, oke, kita langsung masuk ke topiknya. Hari ini saya sebenarnya mikir waktu awalnya tuh waktu saya gabung di industri ini gitu ya, web developer itu apa hanya bikin website gitu kan, saya mikirnya ke sana, ternyata enggak juga gitu, jadi luas. Dan teman-teman mungkin berpikir saya kalau misalnya jadi web developer atau jadi programmer, saya akan kemana nih karir roadmap saya gitu kan, terus apakah peluang karirnya masih ada dan lain-lain. Nah, ini ada beberapa artikel yang saya sempat kutip ya, banyak sekali artikel-artikel yang ternyata ini title-nya juga agak-agak mengerikan, Indonesia Darurat Tenaga Programmer. Jadi data ini dari tahun 2017 dan beberapa lagi gitu, di banyak sekali artikel-artikel. Jadi teman-teman itu nggak usah takut apakah ada peluang karir di dunia IT atau sebagai programmer, itu ada. Jadi Indonesia memang sangat-sangat butuh, terutama juga kita sudah masuk di industri 4.0. Kemudian kita juga sekarang kita mengalami COVID, salah satu industri yang justru masih berjalan, bahkan banyak dibutuhkan tetap, itu adalah digital. Oke. Ini ada beberapa artikelnya. Ini ternyata juga ada Indonesia kekurangan tenaga IT. Peluang kerja di bidang ini sangat besar. Nah,
Terus itu kan dari Indonesianya. Terus kemudian kalau misalkan sebagai role web developer itu banyak nggak sih Mbak? Banyak. Ini juga saya kutip juga dari beberapa job link ya, itu dari LinkedIn. Ini ada sekitar 312, terus kemudian juga dari Indeed Career gitu ya. Ini juga ada sebanyak, ini juga ada dari Kaliber, itu ada 1.300-an gitu. Jadi sebenarnya banyak peluang sebagai web developer, jadi jangan takut. Nah, terus kemudian saya tuh taunya kan, umumnya nih saya taunya cuman kalau web developer, web dev itu adalah sebagai hanya front end, kemudian back end, kemudian kalau ngurusin dua-duanya itu full stack gitu. Nah, di sini itu kan di posisi tersebut sebenarnya hanya programming skill. Terus kemudian ada role apa aja sih Mbak yang lainnya? Ada. Ini juga sangat awam kita tahu bahwa ada DevOps, tester, UI UX gitu ya, quality assurance. Ini banyak sekali klien-klien atau end user kita, Accelerate gitu, yang minta kerjasama atau mau dong solusinya ini dengan roles-nya misalnya sebagai senior developer, middleware, Scrum Master, dan lain-lain gitu. Nah, untuk di luar pada lingkaran front end, full stack, atau back end ini, itu sudah masuk di tahap juga sistem desain dan analytical skill. Terus kemudian naik lagi, kemudian di IT management skill. Jadi mesti punya nih, mungkin sebagai front end, back end, atau full stack, itu masih banyak bermain di programming, kemudian nanti naik lagi roles-nya gitu ya, sebagai sistem desain dan harus punya analytical skill-nya juga. Nah, ini ada beberapa roles yang saya bagi menjadi beberapa kalimatnya, yaitu pertama itu customer facing roles. Jadi para web developer ini kalau nggak salah kan kita belajarnya ngoding terus segala macam gitu ya. Bisa nggak sih saya nggak ngoding terus? Bisa. Jadi ada beberapa roles memang yang nggak harus ngoding terus nih gitu. Jadi salah satunya adalah customer facing roles, itu adalah salah satu roadmap web developer yang bisa juga interaksi dengan orang lain gitu. Nah, terus kemudian juga beberapa tahun, selama 13 tahun, saya punya pengalaman di setiap IT company gitu ya, ataupun sistem integrator, itu pasti punya yang namanya sales engineer, atau mungkin kita sering sebutnya juga pre-sales gitu. Jadi membantu para sales di bidang untuk technical-nya gitu ya, untuk penjualan. Mungkin teman-teman web developer, saya kayaknya punya skill buat jualan nih gitu kan. Tapi apapun itu, kita mencari pekerjaan pun kita juga pasti memiliki skill untuk menjadi sales gitu. Terus kemudian berdasarkan product roles gitu. Ini juga ada beberapa analytical roles, terus kemudian support, ada teaching dan writing. Jadi teman-teman mungkin yang punya hobi nulis dan lain-lain atau mengajar gitu ya, mentoring, itu bisa menjadi seorang teacher atau trainer. Jadi banyak juga perusahaan-perusahaan SI sekarang, atau mungkin seperti Impact Bike gitu, yang memang para programmer yang dulu-dulu gitu ya, terus kemudian saya pengen nih, saya punya passion gitu loh, buat mensalurkan atau mentransfer knowledge saya nih kepada teman-teman yang lain. Nah, silakan. Jadi teman-teman juga bisa menjadi seorang trainer atau guru mungkin di sekolah-sekolah atau universitas. Dan kalau memang misalkan saya nggak mau terbatas atas jam kerja gitu, ini juga ada untuk roles-nya sebagai freelancer atau konsultan. Nah, ini adalah teknologi dan tren di 2020. Jadi saya bagi itu untuk jadi programming language, mungkin nanti Mas Amir lebih paham ya gitu. Jadi ada programming language, ada web framework yang sering saya temui gitu selama perjalanan ke sini dengan beberapa klien gitu ya. Terus kemudian ada kebebasan juga single page aplikasi gitu. Jadi memberikan kebebasan untuk browsing experience. Dan juga ada sekarang AI dan machine learning. Jadi web developer juga berhubungan dengan AI dan machine learning itu sendiri. Nah, terus sekarang saya masuk ke topik lebih detail lagi, terus gimana opportunity yang ada di Accelerate. Nah, kalau untuk opportunity di Accelerate, saya coba mau tanya juga gitu. Ini ada beberapa pertanyaan kan, ada beberapa pertanyaan buat kita, bagi teman-teman yang mungkin baru lulus gitu ya, saya mau ngapain, saya mau kerja di mana gitu kan.
terus kemudian apakah skill dari waktu saya sekolah gitu, apakah bisa memenuhi kebutuhan industri, kebutuhan bisnis proses yang ada di perusahaan-perusahaan gitu kan. Terus kemudian kalau misalkan apakah saya hanya akan menjadi seorang web developer sampai selama-lamanya gitu, karir roadmap saya seperti apa gitu. Nah, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, tapi saya bagi aja menjadi 5 pertanyaan gitu yang mungkin banyak sekali teman-teman temui gitu. Dan juga pada saat saya mau ngelamar tuh apa aja sih yang mesti saya siapkan gitu ya. Terus kemudian berapa lama sih kita harus mengikuti proses rekrutmen itu sendiri. Nah, kalau ada beberapa informasi yang saya kutip dari Michael Page Indonesia Salary Benchmark 2019, World Bank dengan Apicon, itu ternyata teman-teman juga harus punya informasi bahwa ternyata rekrutmen itu perusahaan IT itu mencari mencari tenaga ahli gitu ya atau technical support itu selama 4 tahun 4 bulan loh. Jadi cukup lama gitu. Jadi nggak sebentar nih proses rekrutmen itu gitu kan. Terus kemudian ada gap 9 juta gitu ya sampai 2030. Seperti tadi saya sudah beberapa kutip juga dari artikel kan udah banyak tuh kebutuhan role yang terbuka, lowongan pekerjaan yang terbuka gitu kan. Dan ternyata untuk di knowledge sendiri gitu ya, ilmu pengetahuan atau ilmu pendidikan yang ada sekarang, tetap ketika masuk ke sebuah perusahaan itu kita harus ngecap runningnya masih lebih cepat gitu 12 kali gitu. Nah, jadi dengan semua pertanyaan, dengan semua permasalahan ini akhirnya Celerate gitu ya mensiasati atau memiliki solusi buat teman-teman gitu yang kerjasama juga dengan Impact Baik. Jadi ketika teman-teman yang fresh graduate saya nggak punya basic nih gitu. Mungkin juga ada beberapa teman-teman kami di Celerate gitu yang background-nya juga tidak IT, bahkan masuk dari manajemen, dari kelautan dan lain-lain gitu kan, yang memang basicnya bukan sistem informatika, teknik informatika gitu, atau memiliki background programmer lainnya gitu. Nah, ini terus apa sih yang kita mau kasih atau kita bisa berikan kepada teman-teman semua? Jadi kita punya 3 fase gitu. Nah, setelah nanti misalnya lulus nih dari bootcamp-nya Impact Baik gitu ya. Nah, silakan ngelamar ke Celerate gitu. Silakan ngelamar ke Celerate, nanti kita akan kasih tesnya dulu gitu kan secara online. Jadi fase rekrutmen yang kita tawarkan kepada teman-teman itu lebih singkat, jadi nggak bertele-tele atau tidak harus ketemu dengan si A, si B gitu. Jadi kita persingkat, semuanya pakai online. Jadi online silakan tesnya dulu, terus kemudian nanti kalau sudah diterima, kita akan training. Jadi ada beberapa training yang kita akan kasih selama 1 bulan itu untuk menunjang apa yang sudah didapat dari Impact Back sebelumnya. Seperti kayak kita masuk di perusahaan sekarang ada beberapa project metodologi yang diterapkan, terutama seperti Scrum gitu ya. Jadi Scrum ini juga banyak untuk para programmer gitu atau web developer sangat akrab banget nih dengan Scrum metodologi gitu. Nah, itu juga kita kasih. Terus kemudian technical dokumentasi kita juga kasih ilmu di situ. Selama 1 bulan kita juga ada hands-on project langsung under dari klien-klien kita. Nah, baru kita tes lagi. Kemudian kalau memang sudah siap, baru kita akan kerjasama dengan klien, baru langsung onsite di end user kita. Gitu. Nah, ini data yang kami punya yang di Celerate itu ada beberapa industri. Jadi kalau teman-teman lihat ini ada satu dashboard yang saya bikin gitu dari data kita dari tahun 2019 kuartal pertama sampai 2020 kuartal sekarang gitu kuartal kedua. Nah, ini ada jadi Celerate itu punya opportunity. Ini saya hanya ambil data untuk programmer ya, untuk web developer salah satunya yaitu adalah untuk programmer salah satunya adalah web developer. Jadi ada sebanyak 517 opportunity. Coba bayangkan kalau 517 berarti anggapannya adalah Celerate punya karyawan sebanyak 517 gitu kan. Nah, ini ada 517 opportunity yang masuk dan itu bahkan dari tahun kemarin kuartal kedua gitu ya dibanding dengan kuartal 2020 yang kita tahu kita sama-sama mengalami se-Indonesia bahkan sedunia juga COVID malah justru meningkat 24% gitu opportunity yang masuk ke Celerate gitu kan. Nah, tapi
Tapi data dari 517 ini hanya 32% yang Accelerate bisa fulfill gitu ke klien. Hanya 32%, yaitu sebanyak 166 opportunity. Berarti kan ada sisanya tuh, ada gap sebanyak 351. Sedangkan yang melamar ke Accelerate maupun yang tersaring bahkan diterima di end user itu hanya sebesar 11%. Gitu. Jadi banyak sekali gap yang teman-teman bisa isi sebenarnya di situ. Justru banyak banget industri-industri yang masih butuh programmer bahkan web developer. Sekarang memang zamannya apa-apa aplikasi web based dan lain-lain. Nah, juga di bawahnya ini ada informasi bahwa Accelerate banyak bekerja sama dengan industri telco. Jadi semakin besar informasi yang ada, berarti semakin banyak opportunity yang masuk dari industri telco. Mulai ada beberapa juga ada bank. Jadi teman-teman bisa tahu nih dari informasi ini, Accelerate itu punya banyak opportunity dari telco, dari bank, dari fintech dan lain-lain gitu ya. Terus kemudian trend opportunity-nya seperti tadi saya sudah sounding juga, itu justru di 2020 itu malah naik gitu ya, di angka sampai 116 opportunity yang masuk. Nah, terus kemudian juga ada role opportunity yang dari yang dibutuhkan tadi gitu, dari 517 opportunity ini kalau di Accelerate itu berarti ada 517 orang kebutuhan dari berbagai macam industri. Nah, dibaginya itu kalau untuk role yaitu kebanyakan adanya di back end. Nah, di back end ini apa aja sih? Itu ada Golang. Jadi banyak sekali saat ini tren teknologinya banyak mintanya ke Golang gitu. Terus kemudian ada full stack dan front end. Nah, terus kemudian juga ada teknologi opportunity-nya itu, tadi seperti saya sudah informasikan, Golang. Jadi Golang ini juga banyak diminta, bahkan yang biru itu junior. Jadi banyak loh yang minta junior Golang gitu. Jadi nggak harus, wah saya belum punya pengalaman nih, atau saya misalnya, saya nggak tahu Golang itu apa. Jadi kalian masih bisa belajar, masih punya kesempatan, karena permintaan itu masih banyak. Dan masih banyak juga gap yang ada di Accelerate yang belum diisi gitu. Nah, terus untuk tips and tricks-nya sedikit. Jadi setelah pengalaman beberapa kali gitu ya, dengan juga banyak interaksi dengan klien gitu, dengan end user, dan teman-teman semua, apa sih tips and tricks dari Accelerate? Jadi yang paling pertama, apapun roles yang kita akan cari gitu ya, akan kita tempati, itu adalah attitude. Yang pertama adalah attitude yang paling penting. Terus kemudian setelah itu kita harus punya logic dan skill gitu. Yang ketiga passion. Jadi kamu udah punya logic, udah punya skill gitu kan ya. Sayang kalau misalnya belum punya passion gitu. Terus kemudian juga ada T-shape learning gitu ya. Jadi memang ada tuh yang namanya keterampilan gitu. Nah, terus kemudian pengen tahu juga, yang terakhir adalah pengen tahu aplikasi dalam skala besar. Jadi jangan pernah stop buat belajar, stop buat mencari, stop buat men-searching apapun informasi yang ada di luar. Sangat banyak gitu. Itu aja Mbak Kezia dan teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Menarik sekali insight-nya. Kita udah dengar dari Mbak Anggun kebutuhan akan pekerja digital di Indonesia masih banyak banget shortage-nya. Masih banyak banget opportunity yang ada di Indonesia untuk meraih karir sebagai pekerja digital. Ya. Setelah dengar dari Mbak Anggun nih, kalau teman-teman ada punya pertanyaan, silahkan tulis di chat, nanti di akhir acara akan kita bahas. Setelah kita mendengar dari Mbak Anggun, kita mau juga nih dengar dari Mas Adit. Jadi Mas Adit sebagai praktisi langsung, engineer di Tokopedia, seperti apakah pekerjaan sebagai developer itu, gitu. Dan kemampuan apa sih yang kita harus punya sebagai developer untuk sukses di pekerjaan kita. Boleh silakan Mas Adit kalau ada presentasinya juga. Ya, halo, selamat sore, assalamualaikum. Seru banget ya bisa sharing dan ngobrol bareng-bareng sama semua teman-teman di sini. Nyambung sama apa yang tadi Mbak Anggun udah jelasin. Jadi sedikit sebelum masuk ke slide ya. Tadi yang Mbak Anggun bilang tuh betul banget. Dan sebelum saya sempat di Tokopedia beberapa di kantor yang lama gitu, saya beberapa kali dibantu sama Mbak Anggun in terms of resources gitu, engineer,
golongan developer gitu, data engineer sama dibantu oleh Celerate, dan kita bisa bareng-bareng untuk beresin beberapa project di kantor yang lama gitu. Jadi memang don't worry, opportunity di IT itu nggak pernah habis, dan kayaknya semakin besar, semakin luas gitu. Apalagi dengan situasi COVID ini yang saya lihat malah kebutuhan sama engineer nggak berkurang. Termasuk di Tokopedia pun, mungkin kalau teman-teman explore di LinkedIn atau di website-nya Tokopedia, kita juga udah mulai open hiring banyak banget. Jadi memang nggak usah khawatir, memang opportunity di IT ini cukup besar. Next. Ya, saya Aditya Putra Herawan, panggil aja Adit. Sekarang saya kebetulan bekerja di Tokopedia sebagai Head of Engineering. Mungkin saya mau share sedikit tentang mungkin kisi-kisi kali ya, tips and trick gitu, gimana sih caranya kalau kita mau masuk di IT industry, mau jadi engineering gitu, apa yang mesti kita latih, apa yang mesti kita kembangkan, dan lain-lainnya gitu. Next. Nah, nyambung sedikit dari apa yang tadi Mbak Anggun sempat jelaskan gitu ya. Jadi sebetulnya memang di IT industry ini, kalau mungkin teman-teman search gitu ya, di global, di seluruh dunia gitu, value IT industry itu sudah hampir mencapai 5,3 triliun dolar. 5,3 triliun dolar, which is itu number yang sangat-sangat besar gitu. Dan penyebaran dari 5,3 triliun itu 32%-nya di Amerika, dan sisanya disebar di Asia, Afrika, South America, Australia, dan kawan-kawan. Yang mengejutkan adalah kalau kita jumlahkan potensi value yang ada di Asia dan di Australia, itu kalau kita jumlahkan nilainya tuh sudah 35% sendiri, which is sudah lebih gede dibanding di Amerika. Artinya apa? Artinya market IT di Indonesia, di Asia, di Australia itu besar banget gitu. Dan itu peluang yang mesti teman-teman bisa ambil gitu. Nah, dari sekian banyak IT, kan kalau kita ngomongin IT luas ya, dari mulai hardware, software, network, security, terus sekarang yang lagi keren tuh apa? Lagi hype tuh data scientist, data engineering itu kan juga termasuk di IT ya. Nah, kalau kita bicara, sebetulnya sekarang yang lagi masih ramai itu apa sih? Nah, ini salah satu bubble chart-nya. 57% itu masih orang banyak bermain di software development. Meaning apa? Meaning software development ini related sama yang tadi, web developer, back-end engineer, apalagi ya, front-end developer, mobile apps, iOS developer, Android developer, ETL developer, dan kawan-kawan. Semua yang related sama software development. 51%-nya lagi masuk rame nih cyber security nih. Lagi seru nih sekarang nih, security lagi seru nih. Kalau mungkin teman-teman ngikutin, kemarin di Detik sempat ada isu yang pelanggan Telkomsel yang kena hack lah. Nah, memang sekarang tuh cyber security itu lagi rame banget, lagi booming gitu. Nah, masuk menuju ke data, kan data scientist juga disebut sebagai salah satu pekerjaan yang paling seksi di 2020 ke sana gitu kan, makanya dia muncul di sini sebagai 47%. Lalu infrastructure ini related, kalau sekarang yang lagi rame itu cloud. Pasti teman-teman udah sering dengar ya, Google Cloud, AWS, Aliyun, Azure gitu. Nah, itu memang lagi rame gitu, dan almost semua company itu udah mulai lari ke cloud sekarang, karena dilihat dari sisi dari sisi performance-nya, dari sisi cost-nya, itu semuanya jauh lebih menguntungkan dibanding memang kita menggunakan internal infrastructure gitu. Maksudnya internal itu gimana? On-premise, kita punya data center sendiri, kita install semuanya di kantor kita punya gedung sendiri untuk infrastructure dan lain-lain. Nah, cloud ini lebih menjanjikan lah, lebih menarik dan menguntungkan dibanding infrastructure kalau kita on-premise. Next. Nah, kalau tadi kita bicara 57% software development, itu sebetulnya kalau kita bagi lagi critical area-nya itu di mana yang paling gede nih sekarang nih. Paling besar itu masih user experience loh. Which is itu related banget sama materi kita hari ini, yaitu web development, mobile apps development, itu related banget. 54% critical area itu masih di area user experience. Meaning apa? Meaning ketika kalian develop sesuatu, UI UX itu penting banget. Dan ketika kalian develop UI UX, nggak mungkin nggak gabung sama teman-teman web developer. Web developer mesti ngerti banget yang namanya UI UX gitu kan. Dan itu lagi ramai banget. Masih 54% orang itu di IT, critical area-nya masih rally ke user experience. Next-nya adalah QA. Kalau QA mungkin lagi pada booming juga kan. Sekarang apa tuh? TDD, Test Driven Development gitu kan. Terus lagi rame role baru namanya Test Engineering. Kalau dulu kita nyebutnya apa? QA.
quality assurance, tester gitu kan. Kalau sekarang namanya jauh lebih proper lah, disebutnya test engineering. Kenapa? Karena kalau dulu kan kalau kita bicara tester bener-bener yang manual, ya kan? Misalnya saya ngetes web gitu. Saya benar-benar ngeklik manual, saya klik buttonnya, saya screenshot hasilnya, bener apa enggak, sesuai ekspektasi apa enggak. Kalau sekarang itu tester tuh di-expect untuk bisa melakukan area engineering, which is apa? Automation. Jadi instead of mereka melakukan manual testing, mereka sekarang melakukan semuanya dengan apa? Dengan automate. Jadi mereka do some code, lalu mereka lakukan automation terhadap testing prosesnya mereka, dan itu dilakukan secara otomatis end to end gitu. Nah, lalu yang lagi rame AI ya kan, sekarang machine learning ini lagi booming banget lah. Karena related sama data science, data engineering ini lagi rame. Lagi apa ya? Kalau saya bilang sih lagi seksi banget lah. Di mana-mana orang-orang ngomonginnya AI, data science ya kan, machine learning gitu. Kayaknya kalau ngomongin itu tuh lagi, kalau kata atasan saya di kantor itu kayak musik di telinga gitu. Kayaknya seru banget gitu. Walaupun sebetulnya it's something bigger gitu. Itu sesuatu yang besar banget dan nggak mudah. Lalu mobile development. Sekarang semua orang udah lari ke apps gitu. Walaupun harus diakuin ya. Saya pernah waktu itu melakukan survei sama salah satu perusahaan telco, which is mereka government telco lah di Indonesia. Mereka punya web application, mereka punya iOS, mereka punya Android. Dan waktu itu saya sempat dapat project di sana untuk develop 3 platform tersebut gitu. Waktu itu saya berpikiran sama tim, kita fokus aja di Android sama iOS, karena itu yang lagi rame gitu kan. Website-nya nggak terlalu lah ya, kita put effort, tapi mungkin waktu itu nggak sebesar di Android sama iOS. Ternyata setelah kita analisa kebutuhannya si perusahaan telco ini, mereka bilang, Mas Adi tahu nggak? 80% usernya mereka itu masih datang melalui website. Artinya apa? Web itu masih ngambil peranan yang sangat-sangat besar. Gitu. Walaupun sekarang udah mulai banyak nih mobile apps, Android, iOS mulai banyak. Itu harus ada. Tapi bukan berarti websitenya jadi enggak. Jadi bukan, kita nggak boleh beranggapan dengan, kan udah ada Android, udah ada iOS, ini akan menggantikan, mensubstitusi web. Enggak. Android sama iOS akan sebagai komplement, pelengkap. Websitenya akan menjadi tetap punya peranan tersendiri. Gitu. Yang sampai hari ini masih sangat-sangat besar. Nah, yang terakhir adalah DevOps. DevOps ini, ya itulah, yang jargon juga yang lagi buzzword sekarang ya, DevOps, automation, agile gitu. Ini dan memang sekarang lagi mulai booming karena DevOps. Next. Nah, terus atribut apa aja dong yang mesti kita butuh, yang mesti kita punya kalau kita mau bergelut di dunia IT, di engineering, di programming, itu apa? Yang paling pertama buat saya yang paling penting attitude, betul yang tadi Mbak Anggun bilang. Attitude ini paling penting. Attitude ini apa aja? Attitude ini termasuk juga soft skill kalian. Dari mulai teamwork, terus terbiasa dengan kompromi, karena ketika kalian bekerja sama dengan satu tim besar yang beda-beda karakternya, kalian harus bisa berkompromi, harus bisa menjadi bagian dari teamwork itu sendiri. Lalu yang kedua yang paling penting adalah buat saya logical thinking. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, dari 4 box ini saya nggak sebut satupun tentang programming language. Karena bagi saya, programming language itu hanya sebagai tools. Gitu. Yang paling penting adalah kemampuan logika berpikir kalian. Kalau teman-teman di sini yang anak IT gitu ya, pernah kuliah di IT atau mungkin sedang kuliah di IT, mungkin teman-teman ada mata kuliah namanya dasar-dasar pemrograman atau algoritma. Di situ kan kita benar-benar difokuskan untuk berpikir secara logis, berpikir secara algoritma. Most likely kita pakainya pseudocode ya, nggak langsung programming. Kenapa? Karena memang yang paling penting itu adalah kemampuan berpikir logikanya kita. Algoritma kita yang paling penting. Pemrograman itu akan kita pakai, itu ibaratnya gini lah. Kalau kita logika pemrogramannya udah kuat, kita mau pindah dari Java ke .NET, ke Golang, ke Python, ke C, itu nggak akan lama, itu nggak akan susah. Kenapa? Karena logika pemrograman kitanya udah kuat gitu. Saya punya sedikit cerita, dulu awal saya kerja itu, saya megang dulu sebagai Java developer. Dulu belum engineer disebutnya, masih programmer disebutnya. Masih developer disebutnya. Kayak ini ya, kayak apa kontraktor ya, developer gitu. Makanya sekarang namanya berubah jadi engineer biar nggak disamain. Dulu masih namanya Java developer gitu. Dulu memang saya background-nya waktu kuliah C, cuman pas kerja pindah ke Java. Nah, 6 bulan kerja di Java gitu tiba-tiba ada satu project yang mengharuskan ada project lah yang mesti dibantu waktu itu, dan waktu itu pakai .NET. Dan saya cuma dikasih waktu 2 hari waktu itu untuk belajar .NET dan langsung dicemplungin ke project. Nah, mungkin karena background-nya yang saya harus waktu itu di kepala saya yang mesti kuat adalah logika berpikir gitu ya, algoritma gitu. Waktu itu
Alhamdulillah tuh dalam waktu 2-3 harian lah, saya bisa swift dari Java ke .NET. Karena saya berpikir dari Java ke .NET ini cuma beda, ya framework pasti berbeda. Dulu saya bilangnya seremoninya lah, cara kerjanya, seremonialnya pasti beda lah. Tapi algoritma berpikirnya tuh pasti tergantung kita gitu. Dan semua literatur dari .NET, Java, semuanya itu ada di internet. Kita tinggal baca, kita tinggal belajar dari situ. As long as logical kitanya kuat, kita akan mudah masuk ke situ gitu. Lalu analisis skill-nya, yang tadi Bang Anggun sempat jelasin juga, bahwa di IT ini nggak selalu ngomongin tentang engineering. Nanti teman-teman itu dari programmer, dari engineering naik ke sistem analis, naik lagi mungkin yang lebih keren misalnya ke arsitek. Nah, itu tuh yang dibutuhkan lagi bukan lagi kemampuan programming, tapi udah kemampuan analisa. Ketika misalnya customer datang, Mas, saya mau bikin sesuatu nih, A, B, C, D, segala macam. Nah, di situ yang dipakai kemampuan analisa. Seberapa strong kita untuk menganalisa kebutuhan mereka, seberapa strong kita untuk menganalisa pain-nya mereka. Karena kadang, kalau kita nggak terlalu kuat menganalisa isunya mereka, pain-nya mereka, kita bisa nawarin solusi yang overkill. Misalnya, ya, minta dibuatinnya rumah, kita bikininnya apartemen, gitu, overkill. Jadinya nggak sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu harus didasari dengan kemampuan analisa skill yang cukup bagus. Nanti dengan kemampuan analisa yang bagus, kita bisa improve karir kita jadi Jadi sistem analis, bisa diimprove jadi arsitek, software arsitek, bisa diimprove jadi solution arsitek, bisa diimprove ujungnya itu bisa jadi principal arsitek. Gitu. Nah, satu lagi yang paling penting adalah passion. Passion ini related sama antusiasme kalian. Karena di IT ini, kalian juga pasti tahu lah ya, bahwa perkembangan di IT ini kan cepat banget ya. Dalam hitungan bulan itu udah ada framework baru, udah ada teknologi baru. Gitu. Kalau kalian nggak punya passion, kalau kalian nggak menanamkan antusiasme di dalam diri kalian untuk belajar, untuk cari info sesuatu yang baru, ya akan ketinggalan itu. Makanya passion itu penting banget di sini. Kalian mesti terus ngelatih, menjaga motivasi kalian, antusiasme kalian untuk terus belajar hal baru, untuk terus terima tantangan baru. Misalnya kalian terbiasa coding pakai Golang, terus di-challenge boleh nggak pindah pakai Python? Jangan nolak. Maju, terusin gitu. Karena itu kesempatan kita untuk belajar hal baru gitu. Dan itu sangat dibutuhkan di IT. Next. Nah, how do we grow in IT? Nah, saya tadi bilang gimana caranya supaya kita bisa berkembang di IT. Building technical skill within area of specialization. Jadi, kalian mesti punya nih area specialization nih. Kalian mesti punya saya strong di apa? Strong di web developer kah? Strong di front end developer kah? Di back end kah? DevOps kah? Kalian mesti punya. Kalian mesti punya salah satu skill yang memang kalian strong. Nah, tapi kalian juga mesti punya kemampuan untuk building skill di area yang lain. Jadi bukan berarti kalian deep, dalam banget tanpa ketahui hal yang lain, tapi kalian mesti bisa juga belajar hal yang lain. Makanya sekarang ada namanya terms baru namanya OpenStack Engineer, OpenStack Developer. Itu berarti kalian seakan-akan ngerti semua gitu. Padahal enggak. OpenStack Developer itu meaning kalian punya sesuatu yang dalam, tahu di satu area yang spesifik, tapi kalian juga punya knowledge yang general di area yang lain. Dan kalian juga bisa support untuk development di area yang lain, nggak terbatas di area yang memang kalian kuasai. Lalu building skill in project management gitu. Sama, ini juga penting. Once kalian udah semakin senior, kalian nggak mungkin coding sendirian. Kalian akan coding bersama-sama tim, sama engineer yang lain. Kalian akan dituntut untuk manage orang-orang. Kalian akan dituntut untuk ketemu sama business user, untuk ngobrolin timeline, ngomongin resource, dan lain-lain. Dan itu part of IT loh, itu nggak keluar dari IT. Itu benar-benar part of dari IT. Salah satu responsibility-nya Head of Engineering di Tokped adalah nggak cuma ngobrolin tentang teknis engineering, tapi kita juga di Tokped dituntut untuk bisa manage engineer kita. Saya di Tokped itu lead ada 3 tribe besar. Total itu engineering-nya saya di 3 tribe itu ada sekitar 110-an lah, 110 engineering yang ada di dalam 3 tribe itu. Dan itu mesti di-manage gitu. Dan saya mesti bisa manage dalam artian saya mesti bisa manage moralnya mereka. Apalagi dari situasi COVID gini ya, kita tuh di Tokped udah kerja work from home dari Maret. Dari awal WFH tuh Maret tanggal 16 kita udah work from home dan kemungkinan sampai tahun depan kita akan work from home terus. Challenge-nya besar gitu. Sebagai leader ketika kita punya tim yang jauh, yang kita nggak bisa monitor mereka kerjanya seperti apa, itu akan jadi challenge gitu. Dan itu butuh skill project management yang sangat-sangat bagus gitu. Karena kita mesti manage tim kita moralnya seperti apa. Salah satu challenge terbesar work from home gitu ya, dari artikel yang saya baca adalah bukan tentang motivasi bekerja, bukan tentang produktivitas, bukan. Tapi tentang fleksibilitas orang di rumah. Mungkin kalau yang udah punya keluarga, udah punya pasangan gitu ya,
kalau pasangan kita ngelihat kita di rumah, itu tuh mereka berpikir kita lagi nggak kerja. Karena terbiasanya kan kalau kerja di luar rumah. Pas lagi di rumah mikirnya, ini nggak kerja. Apalagi anak-anak gitu. Anak-anak yang ngelihat bapaknya, ibunya di rumah, padahal dia kerja, tapi karena kepala mereka kan mikirnya kalau ayah dan ibu di rumah artinya nggak kerja. Itu sulit loh. Ketika lagi meeting, anaknya datang lari-lari, istrinya mungkin, Bapak tolong bantuin ini, bantuin itu. Karena mungkin secara psikologis ngelihatnya di rumah tuh nggak kerja gitu. Nah, sebagai leader itu kita mesti bisa manage itu supaya teman-teman di engineer juga tetap bisa produktif, secara moral juga bagus, secara motivasi juga masih termotivate. Lalu juga mesti itu, communication, collaboration, teamwork, itu related sama soft skill, attitude, lalu business operation, dan advancing into management. Kalau memang teman-teman pengen nantinya lari misalnya ke CTO, lari ke, ya lebih ke manajemen area lah. Next. Nah, ini saya coba rangkum 3 hal yang teman-teman bisa lakukan kalau teman-teman mau coba improve skill sama knowledge. Yang pertama adalah join bootcamp sama workshop gitu. Nah, di KID Impact by Me ini kan juga dia menawarkan bootcamp. Nah, teman-teman coba kejar gitu. Karena dengan bootcamp itu, yang saya tahu yang saya pernah dapat, di bootcamp itu satu, kalian itu akan dapat materi yang terstruktur. Akan dapat materi yang rapih gitu. Dan kalian akan dibantu diarahkan untuk belajar sesuai, step by step-nya itu bagus gitu. Kadang kalau kita belajar otodidak itu, memang kita punya ilmu, tapi terkadang nggak terstruktur gitu. Nah, dengan join bootcamp, itu tuh kita bisa terstruktur belajarnya, dan kita bisa tahu banyak hal. Plus, ketika kita belajar di bootcamp atau join workshop, kita akan ketemu banyak orang. Dan itu kesempatan buat kita untuk bikin, ngebangun network lah, untuk tahu tentang banyak hal. Lu tahu nggak di sini ada lowongan? Lu tahu nggak di sini ada building sesuatu? Tahu nggak kalau di sana tuh teknologinya apa? Nah, kalian bisa dapat itu semua dengan join bootcamp sama workshop. Yang kedua, join tech community. Kalau di Jakarta tuh banyak banget meetup, tech meetup, JavaScript meetup, Java meetup, Golang meetup, Agile meetup gitu. Hampir tiap minggu tuh ada. Dulu ya, sebelum waktu COVID itu face to face lah gitu ada. Mungkin sekarang setelah COVID, saya sering beberapa kali lihat memang di Zoom lah, pertemuannya di Zoom. Dan itu penting banget buat teman-teman hadir, karena biasanya di tech meetup itu ada teknologi-teknologi baru yang agak-agak aneh gitu. Yang nggak biasa di market, tapi ada orang explore, wih bagus hasilnya, terus di-announce, terus di-share gitu. Dan itu bagus buat knowledge kita. Jadi, daftarlah ke tech meetup, community, terus datang ke meetup-nya, terus ngobrol, dan kan juga bisa build network. Yang ketiga, yang ini relatif sama antusiasme. Kalian mesti punya antusiasme yang tadi saya bilang. Ketika kalian punya antusiasme, kalian coba explore hal baru. Coding hal baru, coba explore hal baru. Dan biasakan setelah kalian explore hal baru, kalian tulis itu di blog. Jadi kalian belajar untuk menulis, belajar untuk menyampaikan, sekaligus mempertajam knowledge yang kalian udah dapat gitu. Saya sampai hari ini masih menyempatkan sesekali lah, sebulan sekali paling tidak saya nulis blog gitu. Entah itu tentang hal baru yang ada di kantor, atau mungkin ada framework baru yang cukup menarik. Saya coba framework kecil, terus saya coba bikin eksplorasi, itu saya bikin tulisannya. Nggak perlu takut untuk bikin, aduh ini kan cuma bikin hello world doang, kalau bikin blog malu gitu kan. Nggak perlu malu, nggak ada yang salah. Dengan kalian belajar dengan small step gitu ya, hello world, kalian tuh juga punya kepercayaan diri, kalian bisa nyobain lagi hal-hal lain yang lebih besar. Nggak pernah hal besar itu dibangun dengan hal besar langsung, nggak pernah. Hal besar itu pasti dibangun dari hal kecil. Dan hal kecil itu nggak perlu malu. Kalian bikin tulisan tentang Hello World, bikin blognya. Bikin tulisan di Medium lah, bikin username di Medium untuk bikin tulisan, bikin blog, bagaimana cara bikin Hello World coding menggunakan Golang, misalnya. Itu bikin. Kalian mau baca, nyontek dari artikel manapun nggak apa-apa. Kenapa? Ketika kalian nyontek, kalian mau nggak mau baca. Ketika kalian baca, kalian belajar sesuatu. Ketika kalian baca dan dicobain dan ditulis, kalian belajar lagi lebih banyak. Jadi nggak usah takut dan nggak usah malu untuk ngelakuin itu. Next. Question and discussion. Mungkin ada yang mau nanya? Atau mungkin lanjut aja ya di akhir mungkin. Boleh, nanti dibacakan di akhir. Terima kasih banyak, Mas Adi. Wah, saya bukan developer, bukan engineer, tapi bekerja di industri teknologi. Senang banget dapat insight baru dari Mas Adit. Saya yakin juga teman-teman di sini belajar banyak dari paparan Mas Adit tadi. Termasuk juga model apa sih yang kita perlu punya bagi orang yang tidak punya background pendidikan formal IT untuk memulai karir kita di industri ini. Nah, tadi ada juga nih yang bertanya, sebagai pemula belajarnya mulai dari mana, Kak? Nah, itu mungkin sesuatu yang akan dijawab langsung oleh Mas Amir, pembicara kita berikutnya.
yang merupakan program lead dan tech mentor dari Impact Byte. Mungkin Mas Amir bisa sambil menjawab juga share presentasi mengenai mulai dari mana sih kita Kak untuk belajar kemampuan-kemampuan technical skill dan juga soft skill untuk membekali kita mempunyai karir di bidang IT ini. Silakan Mas Amir. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Amirul Fatah, selaku Program Lead dan Tech Mentor Impact Byte Batam. Nah, tadi ada yang nanya, bagaimana sih memulai belajar atau mulai belajar belajar di IT walaupun nggak punya background IT gitu kan? Oke, next. Boleh di next slide-nya. Sorry, slide-nya Kezia. Iya, dari Via. Oke, nah Impact Byte sendiri itu apa? Fokusnya Impact Byte sendiri itu memberdayakan generasi muda Indonesia siap kerja dengan skill teknologi yang dibutuhkan industri. Nah, untuk kondisi saat ini kita tahu bahwa nggak semua lulusan kampus itu siap kerja, gitu. Kenapa? Beberapa teman saya di sini itu teknologi yang dipelajarin di kampus itu tidak related dengan kebutuhan di industri. Jadi mereka biasanya bondong-bondong join untuk ke coding bootcamp, ke komunitas, bener yang dibilang sama si Mas Aditya tadi. Banyak model belajar, kita bisa join ke bootcamp untuk menggali skill kita. Kita mau fokus belajar kemana, gitu. Dan kita juga bisa belajar ke tech community, di mana tadi dijelasin JavaScript Indonesia ada, gitu. Tergantung kebutuhan teknologi yang mau kalian pelajarin. Oke, next. Nah, di Impact Byte sendiri, itu kita ada beberapa course, yang tadi juga di awal sudah di-notice sama si Kezia, ada front-end, web development, terus ada full stack juga, gitu. Next. Nah, di era pandemi, kita perlu untuk upskilling skill kita, gitu. Nah, di sini gue akan jelasin sedikit tips bagaimana sih kita upskilling di saat kondisi pandemik seperti ini. Nah, pertama adalah research training platform, di mana kalian tidak bisa aktivitas di luar, gitu kan, dengan peraturan PSBB dan lain-lain. Nah, itu kalian perlu untuk cari platform training, di mana kalian mau belajar apa. Contoh kalian mau belajar JavaScript modeling, kalian mau belajar Golang, kalian mau belajar Python, data science, dan lain-lain, gitu. Nah, itu kalian perlu cari, karena nggak bisa kalian belajar sendiri tanpa adanya platform ataupun tanpa adanya mentor, gitu. Yang ada nanti kalian tersesat biasanya, gitu. Oke, next. Nah, di sini ada upskilling via remote learning, di mana kalau kalian sudah ketemu platformnya, kalian bisa belajar via remote, di mana via Zoom biasanya. Terus ngandelin web langsung, gitu kan ada, gitu. Jadi nggak perlu sampai ketemu, gitu. Terus kalian bisa interaksi sama pengajar kalian, gitu, tanya-tanya bagaimana, terus troubleshoot-nya seperti apa kalau kalian mengalami error segala macam, gitu, atau stuck, gitu. Oke, next. Nah, terus finding the right mentor. Jadi di saat mentor, kalian harus nemuin mentor yang cocok atau klop dengan kalian, gitu. Dimana kalau kalian nyaman, otomatis kalian belajar juga nyaman, gitu. Kalian sharing apapun. Jadi nggak ada rasa malu. Kadang teman-teman yang baru mau belajar itu sering malu, mau nanya ini malu gitu. Jadi ujung-ujungnya nggak dapat apa-apa. Di saat kalian malu, ya skill kalian nggak bakal nambah, mentok sampai di situ. Di saat kalian nemuin mentor yang tepat, kalian bakal aktif nanya, disaranin, lo harus bikin ini, coba bikin ini. Lo bakal semangat, gitu. Semangat untuk ngerjain apa yang lo pengen ngerjain, gitu. Dan lu bakal aktif nanya-nanya di saat ada error tadi, gitu. Lu bisa konsultasi sama mentor lu seperti apa, gitu. Oke, next. Nah, setelah ketemu mentor, coba deh bikin portofolio.
Nah, bikin portofolio ini kenapa? Portofolio itu sangat penting, di mana saat kalian ngajuin atau melamar pekerjaan untuk di dunia IT sendiri, biasanya itu yang dilihat pertama adalah portofolio kalian. Kalian pernah bikin apa sih? Gitu. Dan, nah untuk bikin portofolio sendiri, tadi ada yang nanya, portofolio seperti apa yang harus dibikin? Gitu. Karena balik lagi sebenarnya, kalian mau fokus ke mana? Apakah kalian mau fokus ke front end development, back end, atau bahkan full stack gitu. Nah, itu tergantung minat kalian. Di saat kalian fokus ke front end, ya kalian coba bikin project di front end-nya, di web app-nya seperti apa, segala macam gitu. Next. Nah, gunakan sosial media, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn gitu untuk share hasil portofolio kalian. Nggak usah peduli komenan orang, karena gini, komenan orang itu sebenarnya adalah komen yang membangun gitu. Di saat kalian tidak peduli, istilahnya apa, takut untuk dikritik atau takut nerima saran, kalian nggak bakal berkembang. Itu gunanya sosial media, kalian bisa share di sana, kalian bisa dapat interaksi dari teman-teman kalian di sosial media, di Facebook gitu. Dan untuk di LinkedIn kalian bisa setup profil kalian untuk mencari kerja gitu. Jangan sampai kalian update status LinkedIn aneh-aneh gitu, karena biasanya LinkedIn itu digunakan untuk nemuin partner kerja gitu, untuk kalian approval segala macam gitu. Next. Nah, tadi sebetulnya yang dinotis sama si Mas Aditya, cari join komunitas, di mana kalian bakal nemuin orang yang suka ngoprek gitu, di mana kebutuhan industri itu belum ada, tapi ada salah satu dari mereka yang ngoprek teknologi baru atau framework baru, dan mereka ngerasa nyaman, dan ini bagus, mereka bakal share di komunitas gitu. Terus di saat kalian nemuin error atau apa, kalian bisa nanya, interaksi sama orang di komunitas. Sekarang nggak harus ngumpul, karena kondisi gini, biasanya pada aktif di Telegram, gitu, di Slack, kadang untuk meetup-nya via Zoom, itu sering. Gitu. Di Batam sendiri sering ramenya di Telegram, gitu, untuk sharing, tanya-tanya segala macam. Gitu. Next. Oh, oke. Nah, bagi kalian yang baru mau belajar, nggak usah takut kalian nggak punya background IT, gitu. Kalian nggak pernah belajar IT sama sekali, gitu. Karena peluang di kerja di IT itu sangat besar. Untuk tahun kemarin sebelum COVID, saya sendiri ketemu partner di Singapura, itu bahwa mereka minta kebutuhan programmer untuk di Batam dan Singapura sendiri itu melebihi angka 4.000, di mana mereka butuh, lu bisa nggak cariin gue 4.000 programmer? Gitu. Dan baru kemarin kita selesai untuk alumni Impact Batch di Batam, ada 14 orang, tinggal 3 yang belum kerja gitu. Sisanya sudah masuk kerja semua, walaupun kondisi pandemik. Jadi tidak menyurutkan lowongan di IT gitu. Jadi jangan takut. Teman-teman di Impact Batch juga nggak semua lulusan IT, ada lulusan perminyakan, ada lulusan bahasa Inggris gitu. Mereka nggak punya background, tapi mereka punya passion, mereka punya semangat untuk belajar gitu. Mereka punya mentor untuk ditanya gitu. Jadi bagi teman-teman yang baru mau terjun atau baru mulai belajar, nggak usah ragu, nggak usah takut untuk bertanya. Join komunitas, join coding bootcamp gitu. Terus ikut daftar di platform-platform orang yang ngajarin kalian tentang IT gitu. Jadi teman-teman nggak usah ragu, nggak usah takut gitu, bahwa peluang itu tuh masih banyak gitu. Oke? Thank you. Terima kasih banyak Mas Amir. Nah, ini sebentar lagi akan sesi Q&A buat teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut mengenai peluang karir di IT, mengenai coding bootcamp Impact Byte, dan hal-hal lain. Mungkin seperti ada beberapa pertanyaan tentang program atau bahasa apa yang perlu dipelajari, bisa nanya langsung ke Mbak Anggun, Mas Amir, dan Mas Adit. Nah, semasa kita menunggu pertanyaan teman-teman, saya juga mau nanya nih ke beberapa teman-teman. Sudah disiapkan poll untuk teman-teman bisa jawab. Jadi ada 2 pertanyaan mengenai background teman-teman dan juga apakah teman-teman ingin meningkatkan skill IT. Jadi boleh sambil dijawab dan sambil juga menuliskan pertanyaan. Kita akan langsung dijawab oleh Mbak Anggun, Mas Amir, dan Mas Adit. Saya kasih waktu mungkin 2 menit untuk teman-teman menyelesaikan poll-nya.
Wah, sepertinya teman-teman sangat semangat ya untuk meningkatkan skill IT ini 100% semua menjawab iya untuk meningkatkan skill IT. Untuk mengingatkan teman-teman, mungkin sambil bisa di-share juga, Vi, slide-nya, bahwa Impact Byte akan menjalankan 2 batch di program part-time untuk front-end web development, kemudian juga program full-time. Jadi program full-time di mana teman-teman bisa menjadi programmer profesional dalam waktu 14 minggu. Gitu. Jadi satu program yang part-time itu teman-teman bisa ikut dari 29 September, Selasa dan Kamis. Cocok nih buat teman-teman yang bekerja, yang masih bekerja atau masih kuliah gitu. Jadi bisa mengikuti kelasnya malam hari jam 7 sampai jam 10. Dibimbing juga dengan mentor. Nah, salah satu kelebihannya bootcamp tentunya adalah bahwa teman-teman selama proses belajar akan terus dibimbing oleh mentor. Kita sudah dengar tadi dari Mas Amir bahwa mentor tuh punya banyak banget benefit buat teman-teman yang baru mau belajar. Jadi bisa mendampingi teman-teman, bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Kemudian satu program lagi kalau teman-teman sudah sempat ngoprek nih, tadi ada beberapa yang menjawab saya sudah belajar secara otodidak dan ingin belajar lebih terstruktur, seperti tadi Mas Adit sudah menyebutkan, bisa gabung ke program Full Stack Impact Byte. Nah, program ini lebih lama, 14 minggu, karena di program ini teman-teman akan diajarkan untuk menjadi programmer siap kerja. Jadi bukan hanya sekedar menguasai beberapa programming language, beberapa bahasa pemrograman, tapi teman-teman benar-benar diajarkan technical skill dan juga soft skill, seperti bekerja dalam tim, cara berpresentasi, itu di program full stack ini di Impact Byte. Jadi nanti teman-teman akan disalurkan untuk bekerja ke 150 mitra kerja Impact Byte, termasuk ke Accelerates. Jadi tadi juga ada yang bertanya nih, saya juga tertarik dong untuk apply ke Accelerates, boleh banget. Jadi teman-teman bisa apply dulu ke Bootcamp Impact Byte, mengambil full stack ini, menguasai technical dan juga soft skill, kemudian setelah lulus bisa langsung apply ke Accelerates dan juga mitra kerja Impact Byte yang lain. Atau termasuk ke Tokopedia juga, nanti di bawahnya Mas Adit, boleh sekali. Gitu. Nah, mungkin sudah selesai pollingnya. Terima kasih teman-teman sudah menjawab. Kita akan masuk langsung ke sesi tanya-jawab. Gitu. Mungkin saya akan lihat dulu sesi tanya-jawab. Dan ada beberapa pertanyaan nih. Mungkin dari awal dulu, dari pertanyaan Mbak Prila, apakah lulusan SMK bisa daftar dan diterima kerja di bidang IT walaupun tidak punya background IT? Mungkin dari narasumber ada yang mau menjawab pertanyaan ini? Mungkin Mbak Anggun? Aku boleh mungkin ya bantu jawab ya. Silakan Mas Adit. Ya, jadi good things in IT adalah di beberapa IT company yang sebenarnya sekarang sudah mulai udah mulai sangat maju, apalagi di dunia startup gitu ya. Di startup most likely itu gelar itu nggak terlalu krusial gitu. Jadi mau lulusan dari SMK, mau lulusan dari D3, mau lulusan dari S1, yang dilihat itu benar-benar skillnya. Bahkan kalau sedikit cerita gitu ya, kan saya baca juga nih beberapa pertanyaan, ada yang nanya nih, kalau di IT itu sendiri gimana sih cara tesnya seperti apa gitu ya, usianya berpengaruh apa enggak gitu. Saya coba share juga sedikit. Kalau di di Tokopedia sendiri gitu ya, title ijazah tuh tidak menjadi satu yang paling utama gitu, enggak. Tidak menjadi patokan lah gitu, bahwa ini mesti S1, mesti S2, mesti D3, apa mau jadi squad lead mesti S1, enggak. Kita benar-benar lihat itu benar-benar dari kapasitas skill-nya gitu. Nah, contohnya untuk ngecek kapasitas skill-nya gimana nih kalau di Tokopedia? Di Tokopedia itu kita kalau mau masuk sebagai engineer,
itu kita mesti tes dulu di HackerRank. Jadi ada tes online, itu untuk tes programming secara online gitu. Di situ soal-soalnya related sama general programming lah. Ada use case, ada soal-soal kasus gitu yang mesti kita bikin algoritmanya gitu. Dan semuanya bahasa Inggris. Soal-soalnya semuanya bahasa Inggris. Dan nanti di HackerRank itu kita bisa code dengan bahasa apapun yang kita suka gitu. Di situ ada Java, ada si compilernya lengkap semua gitu. Jadi kita tinggal pilih mau pakai compiler apa yang nyaman sama kita. Salah satu skill yang paling penting adalah yang tadi saya bilang, algoritmanya mesti strong. Karena udah masuk ke language itu kalian bisa pilih apapun. Sama bahasa Inggris. Nah, saya punya cerita salah satu teman saya ikutan tes di HackerRank gitu. Rata-rata soalnya itu sekitar 5 sampai 6 soal, 4 soal programming, 1 soal database, 1 soal lagi pilihan ganda gitu. Jadi 4 soal kita mesti bikin codingan gitu. Dikasih waktu selama 70 menit kalau nggak salah. Nah, teman saya tuh berkendala banget bukan karena logika pemrogramannya, tapi karena pemahaman terhadap soalnya, kemampuan analisa soalnya. Dia memahami soalnya itu agak susah gitu. Nah, ini yang membuat dia agak lama gitu. Makanya gabungan dari logika, kemampuan logika, algoritma, sama analisa itu penting banget gitu. Jadi nggak usah khawatir mau SMK, mau cuma D3, D1, kalian bisa belajar IT dan banyak banget company yang nyari gitu dengan skill-skillnya kalian gitu. Jadi nggak perlu khawatir lah dengan ijazah. Ya, benar banget. Terima kasih Mas Adit. Oke, saya tambahin sedikit kali ya, Mbak. Jadi ada cerita juga buat di-share ke teman-teman gitu. Jangan takut karena di pengalaman Celerit sampai hari ini gitu, ada beberapa klien yang memang tidak mempermasalahkan background gitu. Jadi lebih mengutamakan tadi tuh passionnya ada, logiknya ketika dites live coding atau apapun bisa, mampu, sanggup gitu dan sebagainya. Jadi saya pun juga bertanya gitu ke klien, ini background yang ada SMK nih Bu, Pak gitu ya, nggak masalah. Jadi memang ada beberapa industri IT atau industri-industri yang ada di Indonesia yang sudah menjadi end user kami, itu nggak ada masalah dengan background gitu. Jadi no worries teman-teman, yang penting ditingkatkan itu tadi, ada beberapa hal yang di luar daripada programming yang memang kalau udah punya passion itu pasti belajar apapun harusnya bisa gitu. Itu aja sih Mbak. Thank you Mbak Anggun. Nah sekalian ke Mbak Anggun nih Mbak, soalnya ada juga pertanyaan mengenai program Celerit. Apakah ada batasan lain, misalnya ini batasan umur? Ya. Terus kemudian ketika mengikuti program tapi tidak memenuhi syarat bagi klien dan gagal, apa tahapan selanjutnya? Oke. Tahapan ya, oke. Saya jawab dengan batasan umur. Batasan umur harusnya enggak. Jadi memang karena kan standar di web developer tuh kadang-kadang kita sekarang menilainya apakah dia junior, apakah dia middle gitu ya, atau senior gitu. Jadi padahal sebenarnya standar dari junior level atau middle dan senior itu juga tidak berpatokan terhadap lamanya pengalaman gitu. Tapi juga termasuk berapa varias industri atau berapa varias project atau berapa aplikasi atau website atau apapun pengalaman yang pernah dia lakukan. Contoh kasus adalah misalnya dalam 1 tahun, 1 orang web developer sudah mengerjakan 5 project misalnya gitu ya, atau 2 project. Atau dalam jangka 2 tahun 5 project. Nah, tapi dibandingkan dengan orang yang 3 tahun tapi di project yang sama gitu, itu kan beda. Jadi nggak ada standar penilaiannya di situ gitu. Jadi kalau untuk batasan umur mungkin masukannya adalah harusnya tidak, selama memang teknologinya kita bisa catch up dengan teknologi yang memang sedang dibutuhkan gitu ya. Terus kemudian pertanyaan kedua, tahapan kalau misalnya gagal di klien ya. Oke, jadi memang untuk salah satu visi misi dari Impact Back maupun dari Celerit gitu, sama-sama kita ingin siapapun yang bergabung dengan Impact Back ataupun Celerit, mungkin nantinya juga di Tokopedia, karena saya juga pernah kerjasama dengan Mas Adit, jadi harusnya kita memang sama-sama punya satu lebih in touch ke mentor-mentor tadi ya, lebih kita bisa ngajarin banyak hal gitu, baik dari hard skill maupun soft skill. Nah, kalau misalkan
gagal gitu, itu kan kita masih punya banyak opportunity gitu. Jadi tidak hanya terpaku pada satu opportunity. Dan ketika satu orang itu pun kita juga bisa berikan berbagai macam atau banyak opportunity gitu. Jadi misalnya ada satu orang, oh kamu besok misalnya golongan developer di perusahaan A, terus ada juga golongan developer dibutuhkan di perusahaan B dengan industri yang berbeda. Itu juga bisa memungkinkan. Jadi tidak hanya satu, tapi ada beberapa. Sehingga itulah juga yang membuat kalau kita single atau mandiri gitu ya, melamar sendiri, mungkin butuh waktu dan lain-lain. Nah, itu salah satu solusinya dari Accelerate adalah membantu teman-teman untuk bisa merangkul semua klien-klien atau di berbagai macam industri untuk kita bisa berkesempatan bisa interview atau mengecap pengalaman dari sana. Gitu. Terima kasih Mbak Anggun. Mungkin ke Mas Amir sebentar nih, Mas Amir. Ada pertanyaan nih Mas, apakah dalam waktu 14-15 minggu untuk bootcamp, make sense nggak sih seseorang bisa dapat mengejar kemampuan sesuai requirement dari perusahaan? Gitu. Okay. Dan untuk terjun di industri ini. Oke, ini bicara tentang pengalaman dan histori teman-teman yang sudah ada di Batam. Jadi kita kemarin baru ngajarin itu teman dari Malang. Itu background-nya bahasa Inggris. Aslinya Kalimantan sebenarnya, cuman dia kuliah di Malang, background-nya bahasa Inggris, nggak pernah nyentuh atau nggak pernah belajar IT gitu. Nah, datang ke Batam dia untuk belajar gitu, dia mentoring, belajar, dan sekarang dia sudah bekerja di perusahaan Singapura gitu. Jadi sangat memungkinkan banget bagi teman-teman yang tidak punya background IT atau nggak punya background sama sekali itu untuk belajar. Yang penting satu, kalian punya passion, kalian punya semangat untuk belajar gitu. Karena apa? Di bootcamp sendiri itu belajarnya terstruktur. Kalian bakal belajar dari A sampai Z gitu. Dan itu terstruktur, pelan-pelan, tidak otodidak dari A loncat ke Z gitu, enggak gitu. Jadi memang belajarnya sangat terstruktur. Jadi itu sangat memungkinkan. Terima kasih Mas Amir. Benar banget nih, saya mau echo juga sedikit karena Impact Byte ada di cabang Batam dan Jakarta. Sebenarnya di Jakarta itu dulu sebelum pandemi bootcamp kita cuma 8-9 minggu, tapi memang full Senin sampai Jumat. Nah, di situasi pandemi yang pastinya kita nggak bisa berkumpul, tetapi program pembelajaran dijadikan remote dan dipanjangkan supaya teman-teman juga punya waktu. Jadi kita nggak masuk setiap hari, hanya masuk Senin, Rabu, Jumat lewat online, supaya teman-teman juga punya waktu untuk menyerap materi. Jadi nggak setiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 5 berkutat di Zoom terus untuk mendengarkan materi, nggak gitu. Jadi ada waktu Selasa dan Kamis di mana teman-teman bisa ngoprek sendiri, bisa baca-baca materi di luar bootcamp, dan juga book mentoring, one-on-one mentoring dengan mentor. Gitu. Jadi di Jakarta dan di Batam, teman-teman bisa, kalau di Batam bisa datang langsung, atau kalau di Jakarta bisa book one-on-one mentoring lewat online, karena kita masih PSBB, itu bisa untuk menguatkan pemahaman teman-teman mengenai materi. Jadi untuk waktu 15 minggu, benar banget visible untuk teman-teman punya dasar, bisa menjadi web developer siap kerja. Begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, mungkin untuk Mas Amir dan Mas Adit yang sudah berkecimpung lama, ada saran nggak sih di halaman internet yang digunakan untuk sarana pembelajaran web development? Mungkin channel YouTube. Kalau dari saya sendiri, Impact Byte ini baru saja meluncurkan platform online namanya Skillful. Jadi teman-teman bisa cek skillful.com, saya taruh di chat. Skillful.com ini platform pembelajaran online, materinya semua online, ada materi berupa teks, berupa video, teman-teman juga bisa langsung ngoding, praktek ngoding dan code editor, dan juga ada code editor, bisa lihat apakah jawaban coding teman-teman itu benar salah, supaya bisa praktek langsung mengenai codingnya. Gitu. Silahkan Mas Amir atau Mas Adit mau menambahkan tentang sources apa sih yang resources apa yang bisa dipakai, dan juga ada juga nih yang menanyakan bahasa apa yang perlu dipelajari. Masih di mute, Mas. Oke. Untuk resource sendiri banyak ya. Untuk kalau gue sendiri itu lebih suka baca di Medium.
gitu. Baca-baca, biasa kalau gue sendiri itu nyempatin, adalah setiap bangun tidur gue wajib baca 5 artikel di Medium. Gitu. Itu kalau gue. Untuk ngebiasain bahwa ternyata sekarang ini ada perkembangan teknologi apa sih, ada apa sih yang baru sekarang. Gitu. Itu gue selalu baca di sana. Seperti itu sih. Terus baca juga di saat pas saat gue ngalamin kendala, biasanya ngerjain project, itu selalu baca di GitHub Issue. Gitu. Di sana pasti banyak yang ini. Gitu. Kita bisa discuss di sana. Ternyata ini tuh problem di mana sih? Apakah platform yang kita pakai belum update atau seperti apa? Ada bug seperti apa gitu. Itu kita bisa baca di GitHub Issue. Seperti itu sih. Terus untuk bahasa programmingnya sendiri, sebenarnya kalau gue sendiri nggak ada patokan. Mau belajar bahasa apa aja, mau Golang, mau JavaScript, mau Python gitu, itu balik lagi sesuai kebutuhan kalian. Contoh kalian mau jadi mau jadi programmer Go, ya silakan belajar Golang gitu. Atau mau jadi full stack JavaScript, silakan belajar JavaScript. Balik lagi, yang penting fundamental kalian harus kuat. Dimana kalau kalian sudah kuat di fundamental, seperti yang dinotis sama Mas Adi tadi, mau pindah ke program apapun, itu enak banget. Mudah banget, nggak butuh waktu lama untuk migrasi bahasa programming. Seperti itu sih. Mungkin Mas Adit mau nambahin? Ya, betul. Medium itu favorit. Favorit banget. Itu kalau saya baca Medium bukan cuma tentang kerjaan sih. Biasanya kalau saya butuh sesuatu buat ngalihin pikiran dari kantor gitu ya, udah capek sama urusan teknis gitu, biasanya saya baca Medium, baca hal-hal tulisan-tulisan yang non teknis gitu. Tapi banyak banget juga yang related sama teknis. Salah satu website saya yang paling saya suka selain Medium adalah Stack Overflow. Itu salah satu favorit saya sih. Stack Overflow itu biasanya kalau saya lagi mentok atau nyari solusi dari beberapa isu di programming, ya yang paling pertama saya cari sih Stack Overflow. Di situ juga yang paling sering saya kontribut juga sih. Kadang kalau ada yang, dan itu juga sangat penting ya, kalau teman-teman itu kalau bisa di komunitas jangan cuma nanya, jangan cuma browsing, tapi ngasih jawaban juga. Misalnya ada yang nanya nih, gimana sih caranya ngelakuin A gitu. Dan kalian bisa, kalian jawab. Kalian bantu jawab gitu. Nggak usah khawatir bahasa Inggrisnya nggak bagus, nggak usah khawatir jawaban kalian salah, nggak usah. Jawab aja, karena itu akan meningkatkan kapasitas kalian juga, dan nanti akan dibantu. Kalau salah akan ada yang ngasih tahu gitu, dan ngasih taunya enak sih. Kalau di forum-forum IT itu memang orang-orangnya positif sih sebetulnya. Jadi ya nyaman lah. Ya itulah Medium sama Stack Overflow itu dua dari banyak tempat buat nyari knowledge. Kalau untuk programming language tadi, saya sendiri seperti yang saya tadi bilang, saya lebih senang untuk memperkuat di logika pemrogramannya, di basic logika pemrogramannya. Saya sendiri, alhamdulillah, ini udah tahun ke-14 saya kerja, itu programming language udah hampir semua lah, dari mulai pertama kerja di Java, terus sempat ke .NET, terus sempat di Python, terus sempat di C juga. Kalau PHP zaman kuliah lah ya, waktu ngoprek-ngoprek. Kalau sekarang lagi banyak fokus di Golang sih. Jadi ya nggak usah khawatir, kalau logikanya kitanya kuat, kita mau belajar programming apapun sih akan lebih gampang gitu. Jadi kalau saya tipikalnya pede aja. Kalau misalnya ada lowongan, dicari lowongan Node.js, saya nggak bisa, daftar aja. Karena saya yakin logika pengirimannya kita oke, saya tinggal baca aja sehari 2 hari di rumah gitu sebelum testing, terus saya baca Node.js itu kayak gimana sih, terus saya coba bikin script sederhana di rumah, bikin ngoprek, coba solve problem gitu. 2 hari 3 hari bisa kok. Nanti tes bisa lancar. Gitu sih. Thank you Mas Adit. Terakhir nih mungkin sedikit mengenai portfolio, bisa dari Mbak Anggun yang sudah berurusan dengan klien, atau Mas Adit yang punya bawahan, atau Mas Amir yang mempersiapkan programmer untuk masuk ke dunia pekerjaan. Seperti apa sih portfolio yang bagusnya kita perlu punya untuk successfully secure karir sebagai web developer? Silahkan. Mungkin bisa dari Mbak Anggun dulu, Mbak. Oke, ini maksudnya portfolio untuk sebagai job seeker ya, atau sebagai yang sudah siap bekerja. Oke, jadi teman-teman intinya kalau dari saya singkat aja gitu, mungkin nanti bahasa teknikalnya dibantu sama Mas Amir dan Mas Adit. Tapi kalau dari saya poinnya adalah yang pasti logiknya
coba tolong makin diperbaiki lagi gitu ya, makin di-upgrade lagi gitu. Itu sangat penting gitu. Terus kemudian juga attitude dan passion gitu. Itu tiga komponen bagi saya yang memang harus dimiliki siapapun gitu yang untuk memang dia berkeinginan gitu ya atau pengen nih menjadi web developer atau programmer gitu. Itu aja sih Mbak. Ya, terima kasih. Mas Adit, Mas Amir mau nambahin sekaligus last words untuk tips-tips terakhir atau pesan-pesan terakhir bagi teman-teman yang mau terjun ke dunia kerja? Oke, untuk nyiapin portofolio biasanya kalau gue sendiri untuk anak-anak itu gue tanya dulu mereka mau fokus atau mau ngelamar kerja di bagian mana gitu. Contoh mereka mau jadi front end developer gitu kan. Nah, siapin deh beberapa portofolio yang mencakup tentang front end developer. Mereka bikin web app simple gitu. Desainnya dibagusin mungkin segala macam. Untuk modal di saat nanti dia dipanggil interview. Itu kalau dia nyari ngelamar kerjaan sendiri ya, tidak mungkin nggak lewat Celerate atau lewat agensi manapun gitu. Itu biasanya mereka pada saya suruh untuk nyiapin dia sendiri, seperti itu sih. Tergantung job yang mau kalian approve. Thank you. Thank you, Mas Adit. Ada yang mau ditambahkan, Mas? Ya, yang tadi sama Mas Amirul udah bener banget bahwa kalau kalian mau nyiapin portofolio, tergantung kalian mau kemana, masuk areanya. Kalau saya boleh nambahin satu sih yang paling penting, dan itu biasanya yang saya paling pertama lihat kalau mau nyari engineer atau bahkan yang senior. Saya selalu ngeliat user repo-nya GitHub atau GitLab-nya mereka. Biasanya saya pengen tahu seberapa sering mereka kontribut di GitLab, di GitHub gitu. Saya pengen tahu seberapa sering mereka research terus put code mereka di GitLab, di GitHub. Karena ketika kita nanti udah dunia kerja, codingan kita udah nggak disimpan di lokal lagi, kita udah mainnya udah di GitLab, di GitHub, gitu, di SVN. Dan salah satu skill yang kita butuhkan adalah mereka terbiasa untuk pakai tools itu. Gitu. Mereka terbiasa untuk check out, commit, beresin konflik di GitLab, di GitHub gitu. Dan semakin sering kita ngeliat orang ini sering banyak interaksi sama GitHub, GitLab, terus mungkin berkontribut juga sama open source, wow. Itu sih portofolionya udah bagus banget. Thank you, Mas Adit. Benar banget di Impact Byte juga sebelum kita graduate, sebelum kelulusan untuk graduate masuk ke dunia kerja, kita pasti akan siapkan, kita akan kasih sesi khusus untuk menyiapkan portfolio, termasuk LinkedIn-nya, termasuk GitHub-nya, termasuk juga sesi workshop di mana ada mock interview, jadi latihan interview juga, semuanya dipersiapkan di Impact Byte. Jadi buat teman-teman yang masih bingung mau mulai dari mana, boleh banget langsung daftar, atau nanya-nanya dulu ke WhatsApp, nih ada nomor WhatsApp-nya, atau email hello@impactbyte.com untuk mulai dari sekarang meniti karir sebagai web developer. Itu aja sesi hari ini. Karena waktu juga sudah lewat, mungkin kita bisa foto bareng, teman-teman bisa menyalakan kamera dulu, kita bisa foto bareng untuk nanti masuk di sosial media. Gitu. Dan kalau teman-teman masih punya pertanyaan lanjutan, boleh banget follow Impact Byte, follow Skillful, atau follow masing-masing sosial media pembicara kita hari ini untuk berinteraksi lebih lanjut. Gitu. Kita tunggu teman-teman untuk menyalakan videonya. Lumayan banyak nih dari teman-teman yang hadir hari ini. Ada 4 slide, jadi kita akan foto beberapa kali karena tidak kelihatan teman-teman di slide di mana. Jadi mungkin yang pertama dulu kita bisa foto 1, 2. Lanjut, slide berikutnya. 1, 2. Kemudian ada slide ketiga. 1, 2. Dan yang terakhir. 1, 2. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir di webinar ini. Jangan lupa follow Celerate dan Impact Byte. Semangat untuk memulai karir di bidang IT. Dan semoga bisa berjumpa di lain waktu di webinar yang lain.
Selamat sore. Sore, terima kasih semua. Untuk Mbak Terima Anggun, kasih Bu Anggun. Terima kasih semuanya. untuk Terima kasih semuanya atas materinya. Terima kasih Terima kasih semuanya. banyak. Terima kasih kakak. terima kasih. Terima kasih Kak Anggun. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih kakak semuanya. Kak Anggun, makasih Kang. Makasih Kak Anggun, makasih Kak Adit. Terima kasih.